ya laptopnya sebelum kita mulai. Baik, Bu. Ada temannya yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oh, hadir semua ya. Ibu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, saya Bu, silakan minta tolong untuk memimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Ketua kelas. Sama-sama, Bu. Baik anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Sudah, Bu. Oke, kelasnya tampak bersih sekali ya. Benarkah sudah siap untuk belajar? Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem pernapasan. Nah, hari ini kita juga belajar tentang sistem yang ada dalam tubuh kita. Nah, anak-anak tahu tidak apa sih yang kita butuhkan untuk hidup? Silakan angkat tangannya. Silakan Ariana dulu. Oksigen. Oksigen. Iva? Makan. Makan. Ada lagi? Air. Iya, air. Dan masih banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang kita perlukan untuk hidup ya. Nah, salah satu tadi disebutkan ada air, makanan, kemudian ada oksigen. Nah, anak-anak pernah bertanya-tanya nggak? Gimana sih caranya oksigen yang kita hirup itu bisa diedarkan ke seluruh tubuh? Kan yang menghirup hanya hidung tuh. Tapi bisa diedarkan ke seluruh tubuh. Menurut anak-anak kenapa ya? Ada yang bisa angkat tangan untuk memberikan pendapatnya? Saya, Ibu. Boleh, Ariana lagi? Karena kita punya beberapa organ di dalam, nanti itu sendiri yang akan membantu proses-prosesnya, Ibu. Jadi Iya. dari hidung sampai paru-paru kalau tidak salah, Ibu. Oke, terima kasih banyak Ariana atas jawabannya. Betul yang dikatakan oleh Ariana. Nah, pertanyaan tadi itu berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang sistem sirkulasi pada manusia. Sebelum lanjut ke materinya, Ibu akan membacakan terkait dengan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Baik anak-anak, di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang anak-anak harus capai. Yang pertama, anak-anak harus memahami apa itu sistem sirkulasi pada manusia. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat memahami dan juga membandingkan macam-macam mekanisme sistem sirkulasi pada manusia. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menganalisis dampak yang ditimbulkan ketika organ tersebut bermasalah atau tidak ada dalam tubuh manusia. Oke, itu dia tujuan pembelajarannya. Nah, cara-cara untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, pertama Ibu akan menjelaskan materi nantinya. Kemudian di akhir kegiatan itu akan ada kegiatan diskusi. Jadi nanti Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Kemudian anak-anak nanti akan melakukan presentasi hasil diskusinya. Nah, kemudian untuk penilaian itu ada 3 yang akan dinilai. Pertama tentu saja dari pengetahuan atau kognitif kalian, kemudian sikap kalian dalam kelas, dan juga ada keterampilan. Sampai itu dulu ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Ibu. Sudah jelas ya. Oke, mari kita lanjut ke materinya. Nah, pertanyaan pertama terkait dengan sistem sirkulasi. Apa sih itu sistem sirkulasi? Anak-anak pernah dengar atau ada yang mau mencoba menjawab? Tidak ada ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi ini juga dikenal dengan sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular. Jadi kalau anak-anak dengar salah satu dari 3 nama ini, itu sama aja artinya. Jadi ini sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat yang penting bagi tubuh kita seperti nutrisi dan juga oksigen tadi ke seluruh tubuh. Nah, kemudian ada seperti sistem pernapasan sebelumnya, tentunya ada yang berperan dalam sistem sirkulasi ini. Yang pertama itu ada organ jantung. Semua punya jantung? Punya. Berdetak? Berdetak. Nah, itu artinya masih berfungsi ya jantungnya. Ya. Nah, dari gambar ini apa yang bisa kalian dapatkan informasinya dari jantung? Jantung memiliki 4 ruang, Bu.
Oke, 4 ruang. Apa aja? Atrium kanan, atrium kiri, ventrikal kanan, sama ventrikal kiri. Betul. Ada lagi yang mengetahui informasi tentang jantung? Tidak ada ya. Oke, terima kasih Suryatun. Jadi jantung benar memiliki 4 ruang, ventrikel kanan, kiri, atrium kanan, dan atrium kiri. Nah, jantung ini juga memiliki katup, di mana katup ini berfungsi untuk menyalurkan darah sesuai dengan tujuannya. Misalnya nih, kalau kita lagi makan terus salah masuk nih makanannya, itu bakalan menimbulkan apa namanya? Tersedak. Iya, tersedak. Nah, itu karena jalurnya itu salah. Nah, di jantung agar darahnya itu tidak salah masuk jalur, itu ada katupnya. Nah, jantung sendiri itu berada di sebelah kiri di rongga dada. Kemudian selanjutnya yang berperan adalah, nah, yang kedua yang berperan adalah pembuluh darah. Nah, coba perhatikan gambar di sebelah kiri anak-anak. Dari bentuknya itu, bentuk pembuluh darah itu seperti apa sih? Kayak Ibu, Boleh Haryana? mirip sosis. Sosis, oke. Ada lagi? Saya Ibu. Iva, boleh? Bercabang. Bercabang ya, oke. Ada lagi? Saya Bu, Ya, silakan Alfian. bentuknya seperti pipa. Oke, Alfian. Menyebutkan kata kunci yaitu seperti pipa. Jadi benar ya, pembuluh darah ini merupakan tabung otot elastis yang berbentuk seperti pipa dan juga dia bercabang di mana-mana di dalam tubuh kita, ada di seluruh tubuh kita. Nah, pembuluh darah ini dibagi menjadi 2, yaitu ada pembuluh darah arteri, vena. Nah, pertama ada pembuluh darah arteri. Nah, pembuluh darah arteri ini itu dia keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh atau ke paru-paru. Jadi karena dia keluar ke seluruh tubuh, dia membawa darah yang kaya oksigen atau darah bersih. Sedangkan vena ini mengembalikan darah ke jantung. Artinya darah dari seluruh tubuh itu dibawa ke jantung. Sehingga vena ini itu membawa darah yang kaya akan karbon dioksida. Tapi ada pengecualian untuk arteri dan vena ini. Pada arteri tadi Ibu menjelaskan apa? Membawa darah yang kaya dengan oksigen. Tapi kecuali pada arteri pulmonalis, dia itu membawa darah yang kaya dengan karbon dioksida. Jadi tidak semua arteri itu membawa darah yang mengandung oksigen. Nah, kemudian vena. Vena ini juga ada pengecualiannya, namanya vena pulmonalis. Jadi vena tadi membawa darah yang kaya karbon dioksida, tapi kecuali pada vena pulmonalis itu membawa darah yang kaya oksigen. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah darah. Tentunya darah ini juga berperan penting ya dalam sistem sirkulasi pada tubuh manusia. Apa sih komponen yang ada dalam darah? 1, yang mana apa? Ibu, Ya. Oke, kita lempar ke Zikri, Kakak. Eritrosit. Eritrosit. Saya Bu, trombosit sama keping darah. Oh, trombosit atau keping darah. Ya. Oke. Ada lagi? saya Bu, Oke, leukosit. Leukosit atau? Saudara putih. Oke, sel darah putih. Ada satu lagi. Ada yang mau? Yang berwarna kuning. Oh, darah ada warna kuning ya? Ada yang mau angkat tangan? Depannya P. P, Nyerah ya? pulmonalis, Plasma darah. Oh, iya. Benar. Oke, benar ya yang disebutkan oleh teman-teman kalian. Jadi darah itu ada 4. Pertama, yang paling umum, sel darah merah atau eritrosit. Dia itu berfungsi untuk membawa oksigen dan karbon dioksida, oksigen dan karbon dioksida, dan juga dia mengandung hemoglobin. Kemudian ada sel darah putih. Nah, sel darah putih ini berfungsi dalam sistem pertahanan tubuh kita karena dia berfungsi untuk menghasilkan antibodi. Kemudian ada trombosit tadi. Siapa yang jawab trombosit? Zul ya, Juliatun. Yaitu membantu pembekuan darah. Anak-anak pernah mengalami luka? Pernah Bu. Pernah. Gara-gara apa kalau boleh tahu? Saya jatuh dari motor Bu. Aduh. Iris pisau.
Tadi masih pisau. Nah, ketika kalian mengalami luka, ada darah yang keluar kan? Ada. Apakah darah itu terus menerus keluar dari Tidak. Tidak ada kan? Itu karena peran dari trombosit ini. Karena trombosit yang membantu pembekuan darah sehingga dia tidak keluar secara terus menerus. Dan yang terakhir ada plasma darah. Nah, plasma darah ini dia berwarna kekuningan dan membantu mengangkut nutrisi atau hormon dan zat penting lainnya ke seluruh tubuh. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Tidak ada Ibu. Saya Bu, Oke, silakan Zuriatun. saya izin bertanya Bu, apa yang terjadi kalau organ yang berperan dalam sistem peredaran darah kita itu tidak ada atau terganggu begitu? Wah, pertanyaannya bagus sekali ya. Terima kasih Zuriatun. Tapi Ibu tidak menjawab terlebih dahulu karena ini berkaitan dengan kegiatan kita selanjutnya ya. Jadi Ibu keep dulu pertanyaannya ya. Iya Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, tidak ada ya. Kita lanjutkan. Baik, selanjutnya terkait dengan fungsi dari sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Di sini ada 6 fungsi. Coba kalian amati dan pahami masing-masing. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait fungsi-fungsi ini atau ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan. Saya Bu, Oke, Iva silakan. saya izin bertanya yang maksud dari fungsi pertahanan tubuh terhadap penyakit itu bagaimana ya Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan dari Iva, Ibu lempar ke anak-anak dulu. Adakah yang ingin menjawab? Saya Ibu. Oh, Almana terlebih dahulu. Ibu. Ini berkaitan dengan fungsi dari darah, yaitu sel darah putih yang berfungsi untuk membunuh patogen sehingga tubuh tidak terserang penyakit. Iya, betul sekali jawaban dari Elvana. Ibu tambahkan ya, jadi sel darah putih juga bisa menghasilkan antibodi ketika tubuh kita diserang oleh patogen, sehingga antibodi itu nantinya menghancurkan patogen, membuat kita tidak terkena penyakit tersebut. Dan itu dia. Ada lagi yang ingin bertanya terkait dengan fungsi sistem peredaran darah? Tidak ada ya. Jadi ada 6 utama: mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, mengedarkan nutrisi, kemudian mengangkut sistem metabolisme, kemudian menjaga kestabilan suhu, mengatur keseimbangan cairan elektrolit, dan juga pertahanan tubuh terhadap penyakit. Oke, kita lanjut ke mekanisme sistem peredaran darah pada manusia. Jadi ada 3 sirkulasi ya atau mekanisme. Pertama ada sirkulasi sistemik. Itu sirkulasi yang mencakup seluruh bagian tubuh. Jadi darah yang kayak oksigen tadi yang sudah diubah atau ditukar antara oksigen dan karbon dioksida di paru-paru itu dibawa ke jantung oleh vena pulmonaris, mengisi serambi kiri jantung, kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung. Nah, darah yang kaya oksigen tersebut kemudian akan disalurkan ke seluruh tubuh kita. Nah, siapa menyalurkan? Dia tahu? Tidak tahu Ibu. Pembuluh darah. Jadi yang menyalurkan itu adalah pembuluh darah, tapi oleh pembuluh darah arteri. Nah, jadi sebelum ke pembuluh darah, darah yang kaya oksigen itu akan diteruskan oleh pembuluh darah utama atau pembuluh darah aorta, di mana pembuluh darah utama atau aorta ini bercabang-cabang di seluruh tubuh kita. Nah, yang bercabang-cabang tersebutlah pembuluh darah arteri. Yang kedua itu ada sirkulasi pulmonal yang dimana melibatkan jantung dan paru-paru. Jadi darah yang kaya akan karbon dioksida itu akan dibawa oleh vena cava menuju ke serambi kanan jantung atau serambi yang berisi darah yang kaya akan karbon dioksida, kemudian diteruskan ke bilik kanan jantung. Nah, kemudian darah tersebut akan diteruskan ke paru-paru oleh arteri pulmonalis untuk dilakukan pertukaran. Oleh karena itu disinilah peran dari arteri pulmonalis tadi. Tidak semua arteri itu membawa darah yang kaya akan oksigen. Selanjutnya kita akan melakukan sesi diskusi. Tapi Ibu sudah membagi kelompoknya. Tunggu sebentar. Kelompoknya ada sebelah sini dan ini ya. Nah, kalian tentukan siapa ketua kelompoknya. Dan ketua kelompok silakan maju ke depan. Oke, Zur. Dari kelompok sebelah kanan Zur. Sebelah kiri siapa? Iva.
Oke, Ibu punya 2 kartu di sini atau ya, atau 2 kertas. Nah, sekarang kalian split dulu untuk nentuin siapa yang bisa milih duluan. Oke, Iva duluan ya. Pilih yang mana Iva? Oke. Silakan dibuka dan tunjukkan kepada teman-temannya. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Jadi kelompok IVA itu mendapatkan jantung dan kelompok ZUL itu mendapatkan pembuluh darah. Yang dapat jantung itu kelompok 1, pembuluh darah itu kelompok 2. Nah, apa yang dilakukan terhadap gambar tersebut? Anak-anak analisis fungsi dari jantung atau pembuluh darah tersebut, kemudian analisis bagaimana jika pembuluh darah atau jantung itu terganggu atau tidak ada, apa yang terjadi pada tubuh kita. Baik, Bu. Nah, untuk presentasinya anak-anak bisa membuat PowerPoint, nantinya akan dipresentasikan ke depan. Masing-masing kelompok ada 2 orang, 1 untuk mengoperasikan laptop dan 1 untuk menjelaskan. Oke, sudah paham? Paham. Waktunya Ibu berikan 10 menit ya. Ya, Ibu. Silakan untuk membentuk kelompok. Oke, waktu sudah habis anak-anak. Semua sudah mengirimkan PPT-nya ke grup kelas? Sudah, Ibu. Oke, di depan juga sudah disiapkan. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok 2 jangan begitu. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya Bayi Hasifatul Iman Putri sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, selanjutnya dari kelompok 2 dipersilakan untuk presentasi. Ibu boleh duduk di bangkunya nggak apa-apa? Silakan. Diberikan ya Bu. Silakan dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan pembuluh darah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat slide yang di sini, di mana di sini akan membahas terkait dengan fungsi dan gangguan yang ada di pembuluh darah. Di sini ada fungsi pembuluh darah, ada 2 ya teman-teman. Yang pertama itu dia mengangkut darah dan yang kedua itu mengatur aliran darah. Nah, yang pertama ini yaitu mengangkut darah, di mana pembuluh darah fungsi sebagai saluran untuk mengangkut darah ke seluruh tubuh. Darah yang kaya oksigen dan berisi angkut ke salah satu tubuh melalui arteri. Sedangkan darah yang kaya asam karbonil dan timba diangkut melalui jantung melalui vena. Kemudian yang kedua ada mengatur aliran darah, di mana pembuluh darah ini dapat mengatur aliran darah sebagai bagian tubuh dengan cara mengubah diameternya. Hal ini memungkinkan tubuh untuk mengatur oksigen dan berisi ke berbagai bagian tubuh. Oke, selanjutnya. Berikutnya itu bagaimana jika pembuluh darah tidak ada atau mengalami gangguan. Nah, sini ada 2 gangguan yang akan dialami apabila pembuluh darah itu tidak ada. Yang pertama itu ada kekurangan oksigen dan nutrisi, di mana tanpa pembuluh darah oksigen dan nutrisi tidak dapat diangkut ke dalam tubuh dan dapat menyebabkan kekurangan oksigen dan juga nutrisi. Kemudian yang kedua itu ada pembentukan limfa, di mana limfa dan karbon dioksida itu tidak dapat diangkut keluar dari tubuh sehingga dapat menyebabkan pembentukan zat tersebut yang ada di dalam tubuh. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, Bu. Oke, terima kasih kelompok 2. Anak-anak ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2? Tidak. Tidak ada ya. Silakan ditutup kelompok 2. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, karena sesi diskusi telah selesai, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Rapi semua ya. Sudah, Ibu. Dari hasil diskusi tadi, apa yang kalian dapatkan dari materi yang sudah disampaikan oleh Ibu maupun dari diskusi tadi? Ibu. Boleh Ariana, silakan. Jadi kita bisa mengetahui fungsi dari sistem sirkulasi. Kemudian tadi juga ada beberapa masalah yang terjadi jika tidak ada organ jantung ataupun apa tadi, pembuluh darah. Ya, betul. Oke, jadi tadi Ibu sudah menyampaikan materinya. Ibu ulangi lagi ke awal terkait dengan apa saja sih yang Ibu sampaikan, ada yang bisa
bisa mengulang kembali secara singkat? Baik, Bu. Oke, silakan Alfian. Baik, mengenai jantung dibagi menjadi 4 tulang, yaitu atrium kiri dan kanan dan ventrikel kiri dan kanan. Oke. Nah, selanjutnya mengenai pembuluh darah dibagi menjadi 2, yaitu vena dan arteri. Yang mana arteri itu mengalirkan darah kaya akan oksigen dan vena mengalirkan darah kaya akan karbon dioksida. Nah, darah itu sendiri dibagi menjadi berapa ya? 3 atau 4 gitu. Yang pertama ada eritrosit atau sel darah merah, yang kedua limfosit atau sel darah putih, terus trombosit dan plasma darah. Mungkin begitu. Oke, terima kasih Alfian. Saya gue tambahkan ya terkait dengan materi tadi. Di sini ada 3 sirkulasi, ada sistemik, pulmonal, dan juga ada sirkulasi koroner untuk jantung. Jadi secara tidak langsung tadi anak-anak sudah menarik kesimpulan terkait dengan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk mau dikerjakan hari ini atau di rumah? Oke, Ibu berikan soalnya, silakan dicatat. Baik. Pertama, Ibu pelan pelan. oke, Ibu. sudah? Pertama, bagaimana konsep dasar sistem sirkulasi pada manusia yang kamu ketahui? Sudah Ibu. Ibu pulpen saya macam bentar. Oke. Sudah Ibu. Kedua, jelaskan peran organ-organ yang berperan dalam sistem sirkulasi pada manusia. Sudah ya? Sabar Ibu. Sudah? Sudah. Tiga, bagaimana mekanisme sirkulasi sistemik, pulmonal, dan juga koroner? Sudah semua? Sudah. Oke, jadi itu adalah PR-nya, silahkan dikerjakan di rumah melalui sumber referensi melalui Google atau jurnal atau buku, silakan bebas. Minggu depan dikumpulkan. Nah, minggu depan kita juga akan masih membahas sirkulasi, tetapi terkait dengan gangguan pada sirkulasi atau sistem peredaran darah seperti apa saja kelainan atau penyakit-penyakitnya. Silakan anak-anak pelajari. Kemudian minggu depan Ibu akan tanya apa yang kalian sudah pelajari. Oke, paham? Paham. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu mau tanya nih, gimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan, terus materinya mudah dimengerti atau tidak? Oke, terima kasih banyak ya anak-anak. Puji Tuhan jika pembelajarannya menyenangkan dan juga mudah dimengerti oleh anak-anak semua. Tetap semangat. Habis ini ada mapel lain ya? Ada Ibu. Ada Ibu. Wah, menguras energi ya. Tapi tetap semangat ya anak-anak. Ibu tutup dengan doa agar pembelajaran kita bermanfaat. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya.